Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Edi, Bu Mutaharoh? Alhamdulillah baik, Bu Ika. Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan coaching ya Pak Bu. Iya, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mutaharoh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ika Putri Sundari, nanti berperan sebagai pengamat 1, Bu Mutaharoh sebagai coach, dan Pak Edi sebagai coachee. Untuk Pak Nurahim sebagai pengamat 2. Siap. Sebelum mulai coaching, saya ingin bertanya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching nanti? Oke, untuk kegiatan coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi coach yang ada pada diri saya. Itu ada 3 Bu. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga nantinya pertanyaan berbobot. Itu Bu. Nah, karena ini waktunya tidak banyak ya Bu ya, kira-kira kompetensi mana nih yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Oke, untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin lebih saya kembangkan itu pada kompetensi mendengarkan aktif Bu. Oke, baik. Untuk indikator ketercapaiannya nih apa aja Bu? Untuk kompetensi mendengarkan aktif, ini indikatornya yang pertama saya mampu menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Kemudian yang kedua nanti saya mampu menggali kemampuan coach. Barangkali coach itu belum paham, itu saya mampu menggalinya. Kemudian saya mampu merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang terakhir saya mampu merangkum apa yang disampaikan coach. Cerita yang begitu panjang saya bisa merangkumnya untuk memiliki pemahaman yang sama. Begitu Bu Ika. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan itu mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Betul. Jadi untuk penilaiannya nanti saya akan menggunakan rubrik Bu. Jadi untuk yang saya amati nanti, untuk di alur tirtanya nanti saya amati, saya penilaiannya menggunakan rubrik. Apa yang sudah nampak pada diri Bu Mutaharoh nanti saya checklist seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya waktu saya serahkan pada Bu Mutaharoh dan Pak Edi untuk melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Oke, ini kemarin Pak Edi memberi kabar ya, katanya minta di coaching. Ada tujuan apa ini Pak? Kelihatannya bisa begitu. Begini Bu, saya mengalami hal dalam kelas yang saya pimpin. Itu ada 3 anak dari pengurus kelas, yaitu ketua, wakil ketua kelas, dan pembantu umumnya. Mereka justru tidak melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kelas. Sebagai seorang ketua kelas tidak memberi contoh, padahal mereka dipilih itu berdasarkan kesepakatan siswa-siswa di kelas saya. Kebetulan kelas saya itu kelas 6. Nah, pada saat pemilihan, ketiga ketua kelas, wakil ketua kelas itu dipilih secara demokrasi oleh mereka berdasarkan kesepakatan mereka. Akan tetapi pada kenyataannya setelah berjalannya waktu itu justru ketua dan wakil ketua serta pembantunya ini malah yang memberi contoh tidak baik kepada rekan-rekan, yang seharusnya mereka itu memberi contoh yang baik kepada rekan-rekan. Karena itu saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya yang ada. Oke, berarti
Jadi tujuan kita coaching hari ini, Pak Edi ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Edi hadapi itu ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Dari cerita Pak Edi itu saya menangkap masalah yang dihadapi Pak Edi itu berkaitan dengan kesadaran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh ketua dan wakil ketuanya, begitu ya Pak ya, yang rendah menurut Bapak begitu. Oke. Luar biasa ini untuk wakil ketua dan ketuanya. Dari cerita yang Bapak sampaikan tadi nih, kira-kira kesempatan apa yang Pak Edi punya? Saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka. Kemudian saya juga akan mencari informasi dari guru BK, serta nanti saya juga akan melakukan penelitian berkaitan dengan lingkungan bermain mereka, baik di rumah maupun di sekolah, serta lingkungan sekitar rumahnya. Mengapa anak ini kok justru tidak bisa memberikan contoh yang seharusnya bisa memberikan contoh kepada teman-temannya sebagai ketua dan wakil ketua kelas. Kemudian saya akan mencari tahu penyebabnya, apakah mereka malas atau karena mereka memang belum memahami tentang tanggung jawab dan kesadaran diri serta keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Oke, baik sekali Pak Edi. Luar biasa ya. Jika dilihat dari skala 1 sampai 10 di Pak Edi, kira-kira kondisi anak tersebut kalau diasumsikan itu berada di level berapa Pak Edi? Kalau menurut gambaran pengamatan dan analisis yang saya laksanakan dari kejadian tersebut, saya menilai pada skala 5. Skala 5 ya menurut Bapak ya. Kalau begitu, ada tidak keinginan dari Pak Edi sendiri untuk mengubah posisi itu? Kalaupun ada, kira-kira di skala berapa Pak? Tentu, karena saya menganggap hal ini sebagai kegagalan dan suatu evaluasi untuk diri saya sendiri. Nah, itu juga akan terkait dengan kemampuan saya membimbing mereka. Nah, dalam hal ini saya akan berusaha untuk meningkatkan nilai menjadi 7. Oke, skala 7 ya Pak ya. Lalu apakah ada hambatan yang nantinya mungkin akan muncul dalam pencapaian tujuan yang diharapkan Pak Edi tersebut? Tentu, Bu, yang namanya suatu kegiatan pasti akan mengalami hambatan dan kendala. Dalam hal ini saya melihat bahwa siswa tersebut, ketua kelas dan wakil ketua kelas ini belum memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran, sehingga saya harus mencari tahu bagaimana penyebab dari mereka itu melakukan hal tersebut tidak sesuai dengan budaya positif yang telah disepakati di kelas. Tidak hanya itu, mungkin saya juga akan terkendala dengan apa itu ya, jadi terkendala dengan ketidaktahuan saya berkaitan dengan apa penyebab yang terjadi di rumah juga. Karena itu saya akan melakukan pengamatan di rumah. Oke, bagus sekali itu rencananya Pak Edi. Ternyata banyak sekali ya rencana yang akan Pak Edi lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, kira-kira nih Pak, butuh waktu berapa lama untuk mencapai tujuan yang seperti Pak Edi sebutkan tadi? Kalau saya perkirakan saya butuh waktu 1 bulan untuk memperbaiki kondisi yang saya alami tersebut. 1 bulan ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan bisa ya Pak Edi ya, dengan waktu 1 bulan itu semoga nantinya semua rencana yang sudah Pak Edi susun itu bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, dalam mengatasi masalah tersebut pastikan dibutuhkan sebuah komitmen ya Pak ya. Kira-kira komitmen apa nih yang Pak Edi punya terhadap rencana tersebut Pak? Kalau membuat komitmen itu
melihat dari kemampuan atau kesadaran pribadi saya sendiri, sehingga saya harus betul-betul bersabar dan penuh dengan kesadaran, kemudian melihat perkembangan yang tidak spontan seperti itu. Kemudian saya juga akan bisa meminta bantuan kepada rekan sejawat saya. Kolaborasi begitu ya Pak. Oke, untuk itu kita tadi Pak Edi kan mengatakan akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Kira-kira selain mereka, siapa lagi nih Pak yang bisa dilibatkan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Tentunya saya akan melibatkan tadi guru BK yang pertama, kemudian teman sejawat saya, kemudian juga untuk memantau perkembangan di dalam kelas. Saya juga akan meminta salah satu siswa yang dapat dipercaya untuk mengamati perkembangan dari ketua dan wakil ketua kelas tersebut. Oke, luar biasa ini Pak. Lalu apa nih tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini Pak? Yang namanya saya sudah memiliki perencanaan untuk mengantisipasi hal itu, dan insya Allah akan mulai saya laksanakan besok, dan saya akan memantau perkembangannya dan melaporkannya setelah 2 minggu yang akan datang kepada Ibu. Oke, dari kegiatan coaching kita hari ini, Pak Edi sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang Pak Edi hadapi ini? Tentu Bu, setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya memiliki gambaran bahwa nantinya saya akan melakukan pengamatan di sekolah, di lingkungan keluarga, untuk mengantisipasi kejadian rasa tanggung jawab dari ketua kelas dan kesadaran dari ketua kelas itu bisa mulai diperbaiki seperti itu. Oke, luar biasa ini. Semoga nanti rencananya bisa berhasil ya Pak Edi ya. Amin, Bu. Amin ya rabbal alamin. Berarti sekarang Pak Edi sudah tercerahkan dengan kegiatan coaching ini ya Pak ya. Tentu Bu, Oke. sudah punya gambaran akan perencanaan yang akan saya lakukan. Oke, nanti kita ketemu 2 minggu lagi ya Pak ya untuk membahas. Tadi Pak Edi butuh waktu 2 minggu untuk melihat kemajuan mereka. Gitu. Kita tunggu cerita berikutnya ya Pak ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk memberikan solusi dan perbincangan dengan saya. Oke, terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Baik, proses coaching telah selesai dilaksanakan oleh Bu Mutaharo dengan Pak Edi Sumito. Selanjutnya saya akan memberikan penilaian terhadap kegiatan coaching tadi. Menurut saya, alur Tirta itu sudah nampak, mulai dari tujuan, identifikasi masalah. Dari Pak Edi sudah menceritakan panjang lebar dengan sangat runtut, dengan sangat jelas. Kemudian rencana aksi juga sudah dipaparkan secara runtut tadi, ada melibatkan berbagai pihak juga seperti itu. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah muncul, itu sudah sesuai dengan alur Tirta, semuanya sudah nampak dari awal sampai akhir, itu sudah runtut alur Tirtanya. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan kompetensi yang ingin Bu Mutaharo kembangkan tadi itu kan sebagai pendengar yang aktif gitu ya. Ada 4 indikator yang ingin dikembangkan. Yang pertama, mampu menangkap kata kunci. Nah, ini saya perhatikan Bu Mutaharo itu memang sudah sangat bagus ini cara menangkap kata kunci yang dari kalimat Pak Edi yang panjang lebar itu. Bumut sepertinya langsung cepet gitu menangkap kata kuncinya. Yang kedua, menggali kemampuan coaching. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Mutaharo utarakan tadi bisa menggali kompetensi yang ada pada diri coaching, sehingga permasalahan yang ada pada diri coaching itu bisa dicari jalan keluarnya itu sendiri, ya, bisa menemukan sendiri. Yang ketiga, merespon dengan baik. Tadi Bu Mutaharo sudah merespon sangat baik dari apa yang diutarakan Pak Edi. Bu Mutaharo dengan cara anggukan, apa senyuman, atau dibalas dengan perkataan, nah, itu juga
menurut saya itu respon yang baik. Yang keempat itu mampu merangkum yang disampaikan oleh coach sehingga memiliki pemahaman yang sama. Dari obrolan tadi antara pertanyaan dengan jawaban itu sudah sangat nyambung. Jadi saya kira itu sudah sangat satu frekuensi lah ya, antara pemahamannya Pak Edi dengan pemahamannya Bu Mut itu sudah satu pemahaman seperti itu. Jadi kesimpulannya coaching pada sore hari ini itu indikator yang ingin dicapai oleh Bu Mutahharoh itu sudah terlaksana dengan baik. Jika nanti ada kesempatan kembali untuk melakukan coaching, kesempatan yang mana lagi nih yang ingin dikembangkan? Iya, jika saya diberi kesempatan ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengenai pertanyaan berbobot Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Ya, semoga nanti kita bisa melakukan coaching kembali ya Bu ya. Insya Allah. Iya, baik. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.